Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmiana dengan NIM D1B121243 dari kelas E, angkatan 2021, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan pengendalian pemasukan stok obat di rumah sakit guna memenuhi tugas mata kuliah farmasi rumah sakit. Pengelolaan persediaan di rumah sakit ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah persediaan yang disimpan dengan biaya yang diperlukan untuk menyimpannya. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa jenis dan jumlah obat yang tersedia cukup, serta menghindari kekosongan atau penumpukan persediaan. Untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal, diperlukan pengendalian terhadap arus barang yang masuk ke dalam sistem. Tujuan pengendalian persediaan obat adalah untuk memastikan obat selalu tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, menjaga kualitas obat agar tetap terjamin, mencegah penyalahgunaan obat, serta menjaga keberlangsungan pemasukan obat. Selain itu, pengendalian ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dengan mengurangi waktu tunggu, serta mempermudah pencarian dan pengawasan tersedianya obat. Nah, dalam pengendalian persediaan obat ini diketahui bernama persediaan pengaman atau buffer stock adalah persediaan yang disiapkan untuk mengatasi situasi yang tidak terduga seperti perubahan permintaan atau keterlambatan dalam pengisian kembalinya stok. Nah, persediaan ini penting untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan serta kemungkinan penundaan pengiriman dari pemasok atau dari pedagang besar farmasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah persediaan pengaman serta persediaan pengaman yaitu antara lain seperti frekuensi atau waktu pemesanan yang dilakukan oleh rumah sakit. Misalnya, jika pemesanannya dilakukan setiap minggu, maka persediaan pengaman harus mencakup kebutuhan untuk 1 minggu. Nah, selain itu, ketersediaan modal dan fasilitas yang dimiliki rumah sakit juga mempengaruhi jumlah persediaan pengaman yang dapat disimpan. Dengan modal yang cukup, rumah sakit bisa mempertahankan stok pengaman yang besar. Dalam membangun persediaan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama itu ada biaya dan risiko penyimpanan. Nah, semakin besar atau semakin banyak obat yang disimpan, semakin besar pula risiko kehilangan atau terjadinya kadaluarsa karena pemakaian yang lambat. Yang kedua itu ada biaya pemesan, di mana proses administrasi untuk memantau persediaan, melakukan pemesanan, menggaji staf, dan menyediakan formulir-formulir itu memerlukan biaya tersendiri. Yang ketiga ada biaya distributor. Nah, biaya distributor ini mencakup pengeluaran untuk mempersiapkan barang, pengemasannya, pengiriman barang, serta biaya administrasi dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses distribusi. Yang keempat ada biaya pemeliharaan, di mana sarana dan prasarana gudang memerlukan pemeliharaan yang membutuhkan dana, di mana semakin besar persediaan yang disimpan, semakin besar pula kebutuhan pemeliharaan fasilitas dan risiko yang terkait. Pengawasan dan pengendalian persediaan mencakup 2 aspek utama, yaitu persediaan minimum dan persediaan maksimum. Untuk persediaan maksimum ini yaitu memastikan persediaan tidak melebihi batas tertentu, tidak ada penumpukan persediaan yang terpakai, serta pemesanan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat persediaan maksimum yang telah ditetapkan. Yang kedua itu persediaan minimum, di mana untuk menjaga agar jumlah persediaan tidak turun di bawah batas minimum yang telah ditentukan. Jika penjualan menyebabkan persediaan mencapai tingkat minimum, maka pemesanan baru akan dilaksanakan. Nah, besar kecilnya pemesanan disesuaikan dengan kecepatan penjualan dan jumlah persediaan yang telah tersedia. Nah, pengendalian pemasukan stok obat memiliki penyusunan prioritas dengan menggunakan analisis Venn dan Pareto. Analisis Venn dilakukan dengan mengelompokkan persediaan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Yang pertama itu ada vital, di mana dalam kategori ini harus selalu tersedia karena memiliki peran yang penting, seperti untuk pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawa atau menangani penyakit yang berisiko menyebabkan kematian.
Yang kedua, yang esensial ini dalam kategori ini banyak digunakan dalam prosedur medis dan sering diresepkan untuk pengobatan penyakit umum. Obat ini efektif dalam menangani penyakit yang sering terjadi di suatu wilayah atau rumah sakit dan sangat penting dalam penanganan kondisi medis tertentu. Yang ketiga, ada non-esensial. Dalam kategori ini bersifat pelengkap, di mana obat yang membantu ini meningkatkan efektivitas tindakan atau pengobatan. Obat-obatan ini digunakan untuk penyakit ringan dan biasa, serta obat yang efektivitasnya itu masih dipertanyakan. Pada kriteria penyusunan dengan kategori VEN ini dapat bervariasi tergantung pada kepentingan penjualan dan kelancaran pelayanannya. Nah, penyusunan kategori VEN tidak selalu sama antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lainnya. Kategorinya disesuaikan dengan beberapa faktor seperti situasi dan tingkat kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut, jenis pelanggan yang datang, serta jenis layanan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Yang kedua, ada analisis Pareto yang disusun berdasarkan pengelompokan persediaan yang memiliki nilai atau harga paling besar, dikategorikan dalam kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A ini mencakup perbekalan yang menyumbang hingga 80% dari total pengeluaran rumah sakit. Kelompok B mencakup perbekalan yang menyumbang 15% dan kelompok C mencakup perbekalan yang menyumbang 5% dari total pengeluaran dari rumah sakit. Nah, analisis ini memerlukan perhitungan matematika sederhana dan penyusunan urutan berdasarkan presentase harga yang dibayar untuk setiap item yang dibeli. Dengan urutan nilai tersebut, dapat dianalisis kontribusi masing-masing item terhadap total anggaran atau biaya perbekalan. Tahapan yang dilakukan untuk membuat analisis Pareto ini, yang pertama itu dibuatkan daftar item yang mencangkup informasi seperti nama persediaan, identitas, jumlah unit, harga per unit, dan total harganya. Yang kedua, diurutkan semua item tersebut berdasarkan harga total, mulai dari item dengan harga terbesar, kemudian yang lebih terkecil, dan seterusnya. Setelah itu dihitung jumlah total nilai seluruh item. Yang ketiga itu dihitung presentasi setiap item berdasarkan harga totalnya terhadap jumlah total keseluruhan. Terakhir ini dijumlahkan presentasi setiap item secara kumulatif mulai dari item pertama hingga terakhir hingga diperoleh total kumulatif yang mencapai 100%. Ada beberapa manfaat dengan digunakannya analisis Pareto ini, diantaranya itu yang pertama dapat menentukan produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, serta produk yang mahal yang belum tentu memberikan kontribusi besar, begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua itu ada pengelompokan persediaan berdasarkan analisis Pareto, memudahkan dalam mengatur jumlah persediaan yang tepat. Nah, untuk kategori Pareto A harus diberikan prioritas tinggi dengan frekuensi pemesanan yang sering dan jumlah unit yang kecil, yaitu dengan tetap mempertimbangkan persediaan pengaman. Nah, produk untuk kategori Pareto C ini tidak perlu terlalu diperhatikan. Jika diperlukan, stok ini bisa dibeli dalam jumlah yang minimal serta karena pembelian atau pemesanan produk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan. Nah, yang terakhir ini ada kelompok Pareto yang membantu menghubungkan faktor kecukupan persediaan dengan nilai barang. Barang-barang yang mahal dan sering terjual harus diprioritaskan dalam perhitungan persediaan, pemesanan, dan pengawasan stok. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan terkait dengan materi pengendalian pemasukan stok obat di rumah sakit. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.